Dilansir dari naikpangkat.com, skema pensiunan PNS belakangan masih menjadi topik perbincangan hangat. Kementerian Keuangan mengatakan bahwa hal ini tidak bisa dihindarkan agar tidak ada pembengkakan beban pembayaran di masa mendatang. Isu perubahan skema pensiunan PNS ini ternyata juga merembet ke besaran pensiunan yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena cukup memberikan beban berat pada negara. Dengan demikian alasan Kementerian Keuangan menjadi jelas agar tanggungan negara berkurang, maka diperlukan pergantian konsep pembayaran dan hal-hal sejenis agar dapat menemukan solusi dari kemungkinan yang terjadi jika masih menetapkan metode yang sama. Reformasi di bidang pensiunan menjadi sangat penting, ujar Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Dewan Parlemen. Skema pensiunan PNS yang saat ini berlaku adalah Pay As You Go atau PNS akan mendapatkan pembayaran ketika telah memasuki masa pensiunnya secara khusus atau dapat dikatakan untuk bisa disisihkan tiap bulannya hingga masa pensiun. Namun, melihat kondisi ekonomi dunia dan kebutuhan di dalam negeri, konsep pembayaran pensiunan tersebut tidak bisa dilanjutkan, sehingga harus diganti demi keberlanjutan ekonomi di Indonesia. Menurut data yang disampaikan, perhitungan skema dana pensiun dari hasil iuran PNS adalah sebesar 4,57% dari gaji yang dihimpun oleh PT Taspen Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Hal tersebut juga masih ditambah dengan dana dari Kas Keuangan Negara. Seperti dikutip dari Xindonesia, Kemenkeu mencatat adanya peningkatan penggunaan dana belanja bagi para pegawai negeri sipil PNS terhitung hingga tanggal 30 September tahun 2022 kemarin. Dana belanja tambahan dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial dan program PEN ke masyarakat, penyediaan mesin, pengadaan atau perbaikan jalan, jaringan, pengairan irigasi, belanja pegawai untuk kepentingan pemerintahan, termasuk THR dan gaji K13 serta kegiatan operasional KL, tambah Sri Mulyani. Dikatakan juga bahwa ASN dari TNI Polri memang mengumpulkan dana pensiunan di PT Taspen dan di Asabri. Namun, pensiunan tersebut dibayarkan oleh APBN, bukan perorangan. Hal semacam ini dinilai akan menimbulkan risiko jangka panjang apabila terus berlanjut. Pasalnya prinsip Pay As You Go akan terus berlanjut dibayarkan kepada pensiunan hingga meninggal dunia. Dikutip dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), kekhawatiran Menke masih terbilang wajar karena dana pensiun tidak diatur secara rasional sebelum-sebelumnya. Dengan begitu diperlukan sistem baru yang tentunya lebih memudahkan negara, namun juga memberikan manfaat yang lebih luas kepada pensiunan PNS, ujarnya. Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh BKN, pembayaran pensiunan PNS di Indonesia yang dibayarkan pemerintah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian sistem yang berlaku menyebabkan akumulasi pembiayaan dana yang sangat bergantung pada anggaran yang dialokasikan tiap tahunnya. Misalnya diambil pada tahun 2006 hingga 2013, kenaikan yang dialami oleh Kementerian Keuangan dalam pembiayaan pensiunan PNS adalah 184,2% atau dari 22,7 miliar rupiah menjadi 64,67 miliar. Sementara itu, jika merujuk pada data yang dimiliki oleh Direktorat Pengolahan Data BKN, dapat diprediksi bahwa akan ada kenaikan pensiunan PNS, meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan. Dengan demikian skema pensiunan PNS dalam hal pemberian dana setelah kerja akan mulai diterapkan secara fully funded. Sehingga di masa mendatang tidak mengalami pembengkakan pada anggaran belanja per tahun.